ketika jamaah haji ke Madinah, di antaranya ke tempat-tempat bersejarah, dan terutama di samping ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ke Masjid Nabawi. Gini apa nggih? Nah, Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masjid itulah yang merupakan tempat yang mulia, tempat yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Afdalul buq'ah al-masjid, paling utamanya tempat itu adalah masjid. Nah, Rasulullah dalamnya, rumah Rasulullah itu Pak, dekat dengan masjid. Dulu itu tidak jadi satu bangunan begitu Pak. Dalam Rasulullah itu di sebelahnya dan kemudian masjid. Di situ juga dalam Rasulullah yang bersama Siti Aisyah, yang sekarang menjadi kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setiap saat Rasulullah itu mundar-mandir dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid. Tempat mundar-mandirnya Rasulullah, napa mundar-mandir niku Pak? Wirawiri. Wirawiri atau riwariwi? Napa? Wirawiri napa riwariwi? Nah ini Pak, ikhtilafal ulama atau khilafal juhala ini. Wirawiri dari masjid ke rumah, masjid ke rumah. Saking seringnya Rasulullah yang di jalan Rasulullah, saking utamanya dinamakan dengan Raudhah. Napa Pak? Raudhah. Napa raudhah niku? Kebun, taman, bustan, taman. Ada taman surga. Itu tempat Rasulullah mundar-mandirnya, bolak-baliknya itu dinamakan Raudhah. Saking mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dalam sebuah riwayat an Abi Sa'idin Al-Khudri, ketemu Pak? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma baina qabri wa mimbari hadza raudhatun min riyadil jinan, rawahu Ahmad. An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, berkata Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, bersabda siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma baina qabri. Nah ini Pak, padahal itu Rasulullah belum wafat Pak, sudah bilang qabri, kuburanku. Artinya sudah isyarat Rasulullah kalau sudah wafat disuruh untuk dikubur di dalamnya itu, di dalamnya Siti Aisyah. Yang sekarang itu jadi kuburan Rasulullah itu kuburan dalam Rasulullah dengan Siti Aisyah. Istri-istri yang lain itu di tempat yang lain. Nah, Rasulullah memberi isyarat antara kuburanku, ya rumahku ini sekarang, wa mimbari hadza. Waktu itu dawuh Rasulullah itu di mimbar, di masjidnya. Wa mimbari hadza raudhatun, yaitu taman, min riyadil jinan, dari taman surga. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Maka dengan demikian fayusanu lil muslimin al-iktsar minas shalah wa du'a fi tilka raudhah an-nabawiyah. Dengan demikian disunnahkan memperbanyak sholat, memperbanyak doa di raudhah itu. Kenapa? Li fadlihal kabir, karena keutamaannya yang besar. Karena keutamaan yang besar, maka disunnahkan kita memperbanyak doa, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir. Apa sholatnya? Silakan.
Sholat sunnah mutlaqah, sholat hajat. Nah, kalau Rasulullah tidak memberikan tuntunan yang paten, berarti itu bebas. Kalau bebas, boleh mengerjakan apa saja. Ketika sampean di Raudhah mengerjakan sholat hajat, ya Allah, semoga dikabulkan hajatku ya Allah. Semoga naik pangkat ya Allah. Dagangan tambah laris ya Allah. Enggak apa-apa. Suami tidak kawin lagi ya. Kata yang laki, istri mengizinkan kawin lagi. Loh kok iya? Doa apa saja. Ganti amin. Nah, apa redaksi doanya? Enggak ditentukan. Ketika berdoa apa saja, bukan suatu kesalahan. Mana Nabi mencontohkan di Raudhah doa begitu? Enggak. Enggak harus ada contoh Nabi. Kenapa? Rasulullah mempersilakan. Memperbanyak doa, memperbanyak sholat. Silakan. Jadi kalau Rasulullah itu tidak menyebutkan, berarti itu bebas. Bebas tergantung untuk mengerjakan sepanjang tidak ada larangan, tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulullah, ambillah. Apa yang dilarang, jauhilah. Yang dilarang. Adapun yang tidak dilarang dan tidak diperintahkan, berarti itu jawaz, boleh. Nah ini yang kadang-kadang yang tidak dikerjakan Nabi lalu dilarang, nggak ada yang seperti itu. Kalau yang tidak dikerjakan Nabi, lihat itu melanggar syariat atau tidak, ada tuntunan umum atau tidak. Kalau ada dalil umum bisa dikerjakan tanpa dibatasi. Karena nggak ada riwayat wa ma tarakuhu fantahu, nggak ada. Kalau ditinggalkan Nabi maka jauhilah, enggak. Bahkan idza sakata Rasulullah an syai'in, kalau Rasulullah itu diam dari sesuatu tidak menjelaskan, jangan tanya. Itu rahmatan lakum, rahmat kepada kalian. Berarti boleh mengamalkan sepanjang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di Raudhah jenengan bisa berdoa, di situ tempat mustajabah. Sekarang itu ditandai dengan hambal yang hijau ya. Hijau itu kawasan yang Raudhah, Pak. Itu ke Raudhah semua di situ. Perempuan juga bisa, Bu. Pagi dan malam bisa ke Raudhah. Ya, laki-laki di luar itu rebutan, Pak. Maka itu disunahkan. Disunahkan untuk di situ. Kalau yang tidak dikerjakan Nabi, lihat itu melanggar syariat atau tidak, ada tuntunan umum atau tidak. Kalau ada dalil umum bisa dikerjakan tanpa dibatasi. Karena nggak ada riwayat wa ma tarakuhu fantahu, nggak ada. Kalau ditinggalkan Nabi maka jauhilah, enggak. Bahkan idza sakata Rasulullah an syai'in, kalau Rasulullah itu diam dari sesuatu tidak menjelaskan, jangan tanya. Itu rahmatan lakum, rahmat kepada kalian. Berarti boleh mengamalkan sepanjang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di Raudhah jenengan bisa berdoa, di situ tempat mustajabah. Sekarang itu ditandai dengan hambal yang hijau ya. Hijau itu kawasan yang Raudhah, Pak. Itu ke Raudhah semua di situ. Perempuan juga bisa, Bu. Pagi dan malam bisa ke Raudhah. Ya, laki-laki di luar itu rebutan, Pak. Maka itu disunahkan untuk di situ. Wa yambaghi 'alal muslim, kata Syekh Muhyiddin Mastu, az-zair muddata iqamatihi bil Madinah. Seorang muslim yang berziarah ke Madinah itu aisyaliyah shalawatil khamsi masjid Rasulullah, hendaknya sholat 5 waktu itu di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya sholat di masjid Rasulullah. Wa aynawal i'tikaf fihi kullama dakhalahu, dan niat i'tikaf di dalam masjid setiap kali masuk.
Tidak harus Ramadan, Pak. Dengan sekarang ini masjid Pak kita, nggih. Sudah niat belum? Sudah. Lah sampai enggak dapat pahala, Pak. Diamnya tidak dapat pahala kalau tidak niat. Kalau niat dapat pahala. Gimana niatnya, Pak? Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Niat dalam hati. Niat saya iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Diam saja di qadri subhanallah sudah dapat pahala iktikaf. Dan tuh diam niat ibadah, Pak. Kemudian diam sholat-sholat Pak gentang dengan masjid. Joil ngelele. Wonten. Ngiler teng masjid wonten nggih. Mboten enten nggih. Sobung Bu nggih. Ada karena. Setiap kali masuk ke masjid disunahkan niat iktikaf. Termasuk masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, ketika masuk ke masjid wa ya'ti raudhah fa yakthuru fiha minas shalah wad du'a, maka hendaknya masuk ke raudhah. Ya tidak harus lama, sebentar di situ. Masuk ke raudhah, salat di situ, doa di situ. Ya, apalagi jenengan mau salat di tempat salatnya Rasulullah itu. Dekat mimbarnya ya, di depan itu, rebutan, Pak. Saya waktu Ramadan itu saya umroh, rebutan. Ya kita sholat 2 rakaat sudah disorot dari belakang gitu. Allah, gom. Ya tahu diri, Pak. Sampai sholat sudah doa, ngingkri aja, berikan kesempatan yang lain. Coba ke TV. Gini Bang, nggih. Sunnah di raudhah, sholat, doa. Doa apa saja, boleh. Doa untuk dirinya, doa untuk keluarganya, doa untuk negaranya, doa untuk bangsanya, doa semoga nanti pilkada aman. Gini Bang, nggih. Tidak ada keributan, nggih. Dan terpilih pemimpin yang soleh, soleha, pemimpin yang bertanggung jawab, yang amanah, al-qawiyul amin, yang kuat dan amanah, gak suka korupsi. Gini Bang, nggih. Ya supaya tidak korupsi, sing milih ojo golek duit. Kalau milihnya citus, siji, 100. Berdoa untuk siapa saja, untuk bangsa, negara, untuk anak-anaknya. Doa, monggo. Enggak ada redaksi khusus. Karena doa itu termasuk ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah. Ibadah yang mutlak tidak terikat tata caranya. Wa fil Bukhari, dalam hadis Bukhari wa Muslim, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauluhu ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jinan. Dalam hadis Bukhari disebutkan antara kuburanku dan mimbarku adalah taman di antara taman surga. Wad'u indahul mimbar, dan juga disunahkan berdoa di sebelah mimbarnya Rasulullah. Mimbarnya Rasulullah disunahkan. Li qaulihi, karena dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahul Bukhari, wa mimbari ala haudhi, dan mimbarku itu di atas telaga surga. Mimbar Rasulullah itu di atas telaga surga. Ini hakikotan atau majazan. Ulama berbeda pendapat, Pak. Ada yang mengatakan itu hakikotan, iya. Di bawah mimbar Rasulullah itu di situ ada telaga surga. Di mana? Dalam bumi. Ya wallahu alam. Yang jumhur mengatakan enggak, itu majazan, majazi. Artinya orang yang sholat di situ nanti di akhirat akan berada di telaga surga. Di akhirat. Ya, sama juga al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu.
Lalu pulang celing di maka nak seragam bodoh sandal. Itu majazi, artinya orang bisa masuk surga kalau taat kepada tidak berani kepada bukan berarti sehari dengan tongkan bodoh surga. Ndak, itu namanya itu majazi, ya. Para bapak penuh saya hormati, dalam kitab Al-Hajj wal Umrah Fiqhu wa Asraruhu, dan juga Imam Ar-Rabbani Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitab Al-Idah fi Manasikil Hajj wal Umrah, beliau dawuh wa fi sahihaini an Abi Hurairah, dan dari hadis yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah qala, bersabda siapa Rasul, mimbari ala haudi, mimbari, mimbarku ini ala haudi, di atas telagaku nanti di surga. Oleh Imam Al-Khattabi, apa artinya itu? Dikatakan bahwa mimbar Rasulullah itu ada di atas telaga. Man lazimal ibadah inda mimbari yusqa minal haudi yaumal qiyamah. Para bapak penuh saya hormati, dalam kitab Al-Hajj wal Umrah Fiqhu wa Asraruhu, dan juga Imam Ar-Rabbani Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitab Al-Idah fi Manasikil Hajj wal Umrah, beliau dawuh wa fi sahihaini an Abi Hurairah, dan dari hadis yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah qala, bersabda siapa Rasul, mimbari ala haudi, mimbari, mimbarku ini ala haudi, di atas telagaku nanti di surga. Oleh Imam Al-Khattabi, apa artinya itu? Dikatakan bahwa mimbar Rasulullah itu ada di atas telaga. Man lazimal ibadah inda mimbari yusqa minal haudi yaumal qiyamah. Man lazimal ibadah, orang yang menekuni ibadah. Ibadah apa saja? Ya salat, doa, iktikaf di situ. Inda mimbari, di sebelah mimbarku. Yusqa, maka akan nanti diberikan minuman minal haudi, dari telaga surga, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Bukan berarti di bawah itu lalu ada telaga, enggak. Artinya orang yang sholat dekat mimbar Rasulullah itu nanti akan dikasih minum di surga dari telaga Rasulullah. Wah, enak Pak kalau di situ. Sedang haus, panas, kasih minum. Syukur deh. Gini Bang Ge. Maka perbanyak di situ. Kadang-kadang enggak. Sebagian jamaah umrah tuh ini bukan memperhatikan sholatnya di raudhah, bukan memperhatikan ibadahnya di masjid. Kemana? Cari oleh-oleh. Gini Bang Ge. Habis sholat langsung bukan Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan. Lantas jalan. Kenapa? Keburu-keburu untuk beli, ya, 5 rial, murah. Akhirnya nggak sempat ke raudhah, nggak sempat doa, langsung meninggalkan masjid. Makanya sebenarnya orang umroh haji itu nggak penting hotelnya bagus, nggak penting. Lah untuk apa kalau untuk bagus? Nanti kekerasan tidur di hotelnya. Mendingan nggak bagus, tapi kalau dekat ya dekat itu. Nggak harus hotel bintang 5, akhirnya nggak keluar. Keenaan di hotelnya. Loh iya Pak. Nah, kalau terlalu jauh memang kadang-kadang nggak nututi. Itu jadi pentingkan sholat di masjid. Karena kalau sholat di Masjid Nabawi 1 kali sama juga sholat 10.000 rakaat. 10.000 di Masjid Nabawi. Kalau di Mekah berapa? 100.000. Eman. Gini Bang Ge. Maka perbanyak sholat di Masjid Nabawi dan terutama di raudhah.
Para bapak perlu saya hormati, kemudian doa ini apa Pak? Doa bisa itu lijalbir rizki, untuk memudahkan rizki, untuk memudahkan harapan, au lidaf'il bala, atau untuk menolak bala, menolak bencana. Ini doa. Bahkan boleh sholat hajat lidaf'il bala, sholat hajat untuk menolak bala sana. Cek terjemah kita maturah lain boleh. Nah, Nah, akhirnya kadang-kadang orang Islam ini merasa pesimis dengan bala, dengan bencana itu. Di antaranya yang dipesimisi itu, yang dikhawatirkan itu kalau Rebu terakhir bulan Safar. Disebut apa Pak? Rebu Wekasan. Napa Rebu Wekasan niku? Rebu terakhir bulan Safar. Memang ada riwayat pendapat para ulama Pak. Cuma ini masih dipermasalahkan. Dalam kitab yaitu Kanzun Najah wa Surur fi Fadilatil Azminati Wasyuhur. Disebutkan bahwa dalam setahun itu akan turun 320 bencana. 320 bencana. Pertama dan yang paling besar itu pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Sehingga waktu itu masyarakat itu tasya'um, pesimis kalau sudah Rabu terakhir bulan Safar itu. Bukan hanya Rabunya, bulan Safarnya itu sudah dianggap itu bulan nahas. Fi yaumin mustamir, fi yaumin nahasin mustamir, hari nahas yang terus menerus. Itu hari Rabu terakhir bulan Safar. Nah, keyakinan ini Pak mulai zaman jahiliyah dahulu. Zaman jahiliyah dahulu meyakini kalau sudah Rabu terakhir bulan Safar akan terjadi bencana 3.200 bencana. Lalu bagaimana? Nah, ini dalam kitab Faidul Qadir dan beberapa kitab yang lain, sebagian ulama sufi itu lalu menganjurkan kita mendekatkan diri beribadah kepada Allah. Apa ibadahnya? Ini yang berbeda ulama. Ada yang menganjurkan sholat lidaf'il bala, sholat untuk menolak bencana. Atau sholat sunnah mutlaqah, sholat sunat mutlak yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Sehingga itu dikerjakan kapan? Ba'da maghrib, sebelum isya pada Rabu terakhir, malam Rabu terakhir. Itu yang kemudian disebut dengan sholat Rebu Wekasan. Apakah boleh? Nah, Ki Haji Hisham Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari pernah ditanya oleh orang Sidoarjo Pak tentang sholat Rebu Wekasan itu. Beliau dawuh, kalau takyin takhsis usolli sunnatan li Rebu Wekasan enggak ada. Usolli sunnatan li Rebu Wekasan Allahu Akbar. Enggak ada Pak. Dawuhnya Ki Hasyim Asy'ari. Kenapa? Memang tidak ditemukan hadisnya. Usolli sunnatan li Rebu Wekasan. Karena sholat itu termasuk ibadah mahdhah muqayyadah, ibadah yang murni, terikat tata caranya, enggak boleh dirubah-rubah. Yang bisa apa? Tadi itu sholat sunnah mutlaqah atau sholat hajat lidaf'il bala. Sholat hajat tujuannya untuk menolak bala. Apakah boleh? Nah, Ki Haji Hisham Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari pernah ditanya oleh orang Sidoarjo Pak tentang sholat Rebu Wekasan itu. Beliau dawuh,
Kalau takyin, taksis, usolli sunnatan li rebu wekasan, nggak ada. Usolli sunnatan li rebu wekasan, Allahu Akbar, nggak ada, Pak. Dawuhnya Ki Hasyim Asy'ari. Kenapa? Memang tidak ditemukan hadisnya. Usolli sunnatan li rebu wekasan. Karena sholat itu termasuk ibadah mahdhah, muqayyadah, ibadah yang murni, terikat tata caranya, nggak boleh dirubah-rubah. Yang bisa apa? Tadi itu sholat sunnah mutlaqah atau sholat hajat lidaf'il bala. Sholat hajat tujuannya untuk menolak bala. Jadi sholat hajat yang niatnya untuk menolak bala. Salat hajat niatnya supaya anaknya lulus ujian. Salat hajat niatnya supaya gampang rezeki. Monggo. Itu masyru' apa? Karena kata Rasulullah, kalau kamu tuh punya hajat, maka salatlah 2 rakaat dan berdoa kepada Allah. Hajat apa? Terserah hajat apa saja. Nah, ketika malam itu orang itu salat lil hajah, salat mutlaqah, ini boleh. Tapi kalau khususon usolli sunnatan li rebu wekasan, nggak ada, Pak. Paham ya? Itu dawuhnya Ki Hasyim Asy'ari. Ya. Atau baca Yasin berapa kali? 3 kali. Yang pertama untuk apa? Panjang umur. Yang kedua untuk apa? Gampang rezeki. Yang ketiga apa? Jauh dari bala bencana. Boleh enggak? Boleh enggak, Pak? Boleh. Baca Yasin, baca doa, baca sholawat. Monggo. Soal setelah baca Yasin berdoa, ya Allah semoga dipanjangkan umur. Setelah Yasin kedua doa, ya Allah semoga digampangkan rezeki. Yasin yang ketiga semoga dijauhkan dari bala bencana. Enggak apa-apa. Doa setelah kita beramal soleh termasuk dengan baca Yasin. Apa ada tuntunannya kalau malam Rebu Wekasan baca Yasin 3 kali? Tidak ada larangan untuk itu, Pak. Baca Yasin kapan saja. Pagi iya, malam Rebu iya, malam Kamis iya, malam Jumat iya. Enggak ada, jangan baca Yasin malam Rebu ya. Nggak ada hadis Nabi seperti itu. Berarti kalau ada hadis umum, kita diperbolehkan untuk baca Yasin. Paham ya? Kalau bersama-sama gimana? Nggak sendiri-sendiri? Boleh saja, Pak. Di masjid bersama-sama, boleh. Sendiri di rumah, boleh. Kenapa? Ini termasuk, sekali lagi, yang mutlaqah ghairu muqayyadah. Baca Al-Quran, baca zikir, baca sholawat, berdoa. Ini enggak ada aturan tetap. Non WTC. Apa WTC, Pak? Waktu, tempat, cara. Silakan. Bersama-sama, bagus. Majtama'a qaumun fi majlisin yadhkurunallah illa haffat alaihimul malaika wa syadhumur rahmah. Tidak berkumpul satu kaum satu majlis berzikir kepada Allah kecuali malaikat datang melindunginya dan rahmat Allah datang menyiraminya. Berkumpul baca Al-Quran, berkumpul berzikir, mendengarkan orang baca Al-Quran boleh, Pak. Ya sendiri juga boleh, nggak ada larangan. Makanya kalau malam Rebu Wekasan, Rebu terakhir bulan Safar, orang kumpul di masjid, baca Yasin 3 kali, monggo. Sholat, asalkan tidak sholat Rebu Wekasan, tapi sholat mutlaqah atau sholat sunnah hajat, monggo. Yang harus hati-hati, hindari tasya'um, pesimis, mencela masa, itu yang hindari, Pak. Rasulullah dawuh, la tasubbud dahr. Jangan suka mencela masa. Oh, Nokodino kak pas saiki. Nokodino pas ngadep ngetan iki. Nggih. Kalau Nokodino ngadep ngetan, Pak, sampai lewat selatan, Pak.
aman. Jangan suka mencela masa. Masa semuanya baik, waktu semuanya baik, nggak ada hari jelek, nggak ada bulan jelek, nggak ada tahun jelek, semuanya baik. Yang jelek siapa, Pak? Yang jelek apanya, Pak? Perbuatan manusianya. Tapi Pak, hati-hati kalau sampean yakin, hati-hati ya. Rebu terakhir bulan Safar tanggal 9 Desember coblosan. Ayo, ribut ini. Yakin. Hati-hati dengan keyakinan sampean. Bisa terjadi keyakinan itu, Pak. Kenapa? Ada hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka praduga hambaku. Maka jangan sekali-kali suudzon kepada Allah. Sebaik sangka kepada Allah. Gimana Rebu Kasan? Allah Maha Kuasa. Pasti Allah memberikan rahmat kepada kita. Gimana kalau kita keluar rumah pas letelon? Uning letelon sampean, Bu. 3 hari kelahirannya, nahas, gak ada nahas, Pak. Bismillah, berangkat. Asal yakin. Idil fata hasba'tiqa dihirufi wa kullu mal lam ya'taqid lam yantafi. Tergantung keyakinannya, kemantapannya. Kalau nggak yakin, nggak dapat manfaat. Makanya Pak, dihindari tasya'um, pesimis itu. Jangan suka buruk sangka kepada Allah, kita harus tafa'ul, optimis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itu berdoa, berzikir di Rebu terakhir boleh saja. Yang tidak boleh itu adalah melaksanakan sholat Rebu Wekasan dan kemudian mencela masa. Yang kita lakukan boleh berzikir, baca Yasin dan husnuzan. Nggih, monggo. Sampaikan bahwa terakhir min haudi yaumil qiyamah. Sesuatu amaliyah yang menyamai orang yang tidak berada di Raudhah, seperti orang yang ada di Indonesia ini. Ini satu, Ustaz. Yang kedua, kemarin telah disampaikan tentang masalah orang yang beri zakat nanti akan diberi syafaat oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Pertanyaannya, Ustaz, ini, bagi orang dosa besar, mungkin pernah membunuh orang atau berzina, akankah nanti di hari kiamat akan memperoleh syafaat baginda Rasul Muhammad SAW? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Tadi yang ditanya yang pertama apa? Putus. Iya, kenapa? Saya tidak menemukan penjelasan yang menyamai itu. Ya. Tidak menemukan penjelasan yang menyamai. Tapi kalau beramal baik di mana-mana bisa dikerjakan. Yang saya tidak sampai ke Raudhah, tapi sampai ke Kemayoran, ya bisa juga beramal. Ya. Makanya di sini kalau memang tidak bisa, tidak harus memaksakan diri. Beramal di mana saja, berdoa di mana saja, ya. Tetapi memang yang punya keistimewaan bahwa yang mendapatkan seperti taman surga ya di Raudhah itu. Di Raudhah itu, ya. Lalu sampean, ini saya tiap hari di rumah ke masjid, rumah ke masjid. Kalau gitu antara rumah saya dengan masjid ini termasuk Raudhah juga. Ya enggak. Enggak. Ya taman juga tapi taman bungkul. Ya, teman bungkul. Ya, jadi tidak sama. Tadi yang ditanya yang pertama apa? Putus. Iya, kenapa? Saya tidak menemukan penjelasan yang menyamai itu. Ya. Tidak menemukan penjelasan yang menyamai.
Tapi kalau beramal baik di mana-mana bisa dikerjakan. Yang saya tidak sampai ke Raudhah, tapi sampai ke Kemayoran, ya bisa juga beramal. Ya, makanya di sini kalau memang tidak bisa, tidak harus memaksakan diri. Beramal di mana saja, berdoa di mana saja, ya. Tetapi memang yang punya keistimewaan bahwa yang mendapatkan seperti taman surga ya di Raudhah itu. Di Raudhah itu, ya. Lalu sampean ini setiap hari di rumah ke masjid, rumah ke masjid. Kalau gitu antara rumah saya dengan masjid ini termasuk Raudhah juga. Ya enggak. Enggak. Ya taman juga tapi taman bungkul. Ya, taman bungkul. Ya, jadi tidak sama. Ya ini hadis Nabi ya karena keutamaan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau bapak mundar mandir di rumah ke masjid ya dapat pahala. Likulli khutwatin hasanah, satu langkah kebaikan, satu langkah kebaikan. Maksudnya yang jauh itu makin banyak pahalanya itu. Kalau pakai motor, satu kali putaran kebaikan. Pakai sepeda, apalagi sekali ngengkol kebaikan. Nah itu ya. Jadi nggak ada yang menyamai karena ini merupakan ketentuan dan khususiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bisa dapat syafaat. Syafaat apa Rasulullah apa itu? Bisa meringankan siksanya. Bukan menghilangkan sama sekali. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, Suwaibah menghabarkan kepada Abu Lahab tentang kelahiran Nabi. Akhirnya saking senangnya Abu Lahab itu kelahiran Nabi, dimerdekakan Suwaibah itu. Karena Abu Lahab itu senang dengan kelahiran Nabi, setiap hari Senin dengan syafaat Rasulullah diringankan siksanya. Itu Abu Lahab yang tabat yada Abi Lahab, dengan syafaat Rasulullah diringankan siksanya. Yang seharusnya dipukul 100 kali ya tinggal 50. Kan lumayan. Bisa nyabang gitu. Nah itu. Begitu juga orang pernah dosa besar, minta syafaat Rasulullah, salawat kepada Rasulullah, nanti diringankan siksanya. Ya apalagi bertobat benar, bisa saja kemudian diampuni dosanya oleh Allah. Karena at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari satu dosa, dia seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Semoga kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Monggo, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustadz kalau kan banyak orang yang berangkat haji atau umroh itu dititipi salam untuk ke Rasulullah. Kemudian sampai di sana ternyata masuknya aja kan susah ya. Kemudian mungkin ada lupa atau gimana yang dititipi tadi Ustaz. Jadi bagaimana dengan untuk menyampaikannya gitu ya. dengan jalan yang lain. Kemudian yang kedua Ustaz. Monggo. Yang kedua kan sekarang banyak mal-mal itu di depan masjid yang ada jembatannya itu loh Ustaz. Atasnya kan disambung ya Ustaz dengan masjid itu. Orang-orang itu kan mengatakan sholat di jembatan ini aja seperti di bawahnya halaman Masjidil Haram. Jadi pahalanya katanya sama, itu gimana? Ya, bagus. Yang pertama, orang yang menyampaikan salam kepada Rasulullah itu dijawab oleh Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Habiballah. Rasulullah itu menjawab salam kita itu. Yang kedua, orang yang menitipkan salam kita sampaikan, Rasulullah juga jawab salam kepada yang menyampaikan itu. Nah kita dititip salam, lupa bagaimana? Ya orang lupa gimana lagi? Ya, tetapi kita boleh menyampaikan secara umum. Assalamualaikum ya Rasulullah, mimman yusallim alaika minni. Salam kepada jenengan Rasulullah dari orang-orang yang minta sampaikan salam kepada jenengan. Yaitu semuanya sudah kena.
Kalau sak kampung dihitung semuanya. Oh salam terus dengan Nabi tamu sekali. Salam di A, B, C, D, mari-mari. Salam kepada jenengan Rasulullah dari orang-orang yang menitipkan salam kepadaku kepada jenengan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampai sudah. Nggak bisa masuk ke dalam, ya agak jauh nggak apa-apa. Rasulullah mendengar. Ya, tetap disampaikan kalau bisa. Yang kedua, bagus itu. Pertama, Pak, sholat di Masjid Nabawi yang nilainya 10.000 itu di mana tempatnya? Ada 3 pendapat. Yang pertama di masjid yang asli pakai shot, asli. Masjid induk asli. Yang cuma ukuran itu 15 kali 30. Itu yang asli, Masjid Rasulullah dahulu. Waktu sudah susahnya sampai ke belakang, sudah bukan Masjid Nabawi. Itu yang pertama. Walaupun sambung iya. Kok sampean sholat di halaman itu, di bawah payung yang mekar? Enggak. Tidak Masjid Nabawi. Itu pendapat pertama. Kenapa? Fi masjidi hada. Di masjidku ini. Hada, ya pada zaman Nabi itu. Yang tambahan-tambahan sekarang sudah bukan masjid Nabi. Itu alasan pertama. Yang kedua, yaitu masjid yang sambung atau sholat yang sambung walaupun bukan di dalam masjid. Yang masih ikut imam rawatib. Jangan datang terlambat. Dalam sudah penuh. Akhirnya kena emperan di luar atau di jembatan tadi itu. Atau di depan orang jualan tanzilat itu. Ya, sholat di situ. Tapi nyambung. Makmum ke imam rawatib masih tetap mendapatkan nilai 10.000. Nah, yang ketiga yaitu di kawasan Haramil Madinah, di tanah haram Madinah. Karena itu dianggap itu masjid Nabi semuanya. Itu pendapat yang ketiga. Ya jenengan umumnya enggak sampai ke Masjid Nabawi tapi sholat di Masjid Abu Bakar, di masjid yang lain. Itu tetap dapat nilai 10.000. Itu pendapat yang ketiga. Nah, yang afdol gimana? Ya kalau bisa di masjid yang kuno itu, yang asal itu Pak. Yang di belakang mimbar terus ke belakang itu sekitar 30 meter, 15 meter. Ya, itu yang asli. Atau yang kedua, ya di kawasan yang nyambung dengan imam rawatib. Jelas nggih? Mudah-mudahan kita nanti bisa sampai ke Madinah Pak semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wassalamu Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman ala kulli hal. Allahumma ja'al talabatana wa aladana ya Allah min ahlil 'ilmi wa ahlil khair wa ahli taqwa ahli najwa ahli barakah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah min barakatil Fatihah.